pulling on the string. This queen don't need a king. Oh, I know what you've been told, but this guy right here's gonna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk badan usaha, mulai dari pengertian badan usaha, kelebihan badan usaha, dan kelemahan badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Kelebihan. 1. Seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan. 2. Kepuasan pribadi. Prinsip satu pemimpin merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan. 3. Kebebasan dan fleksibilitas. 4. Sifat kerahasiaan. Tidak perlu membuat laporan keuangan, informasi yang berhubungan dengan masalah keuangan. Kelemahan. 1. Tanggung jawab. Pemilik tidak terbatas. Artinya, seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh hutang perusahaan. 2. Sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu, maka usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya tergantung kemampuan. 3. Kesulitan dan manajemen. 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Badan usaha firma. Kelebihan. 1. Karena jumlah modalnya lebih besar dibandingkan dengan usaha perseorangan, badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya. 2. Kemampuan manajemen badan usaha firma lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggotanya. 3. Badan usaha firma tidak memerlukan akte. Kekurangan. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang. 2. Apabila salah satu anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka otomatis badan usaha menjadi bubar. 3. Jika salah satu anggota membuat kerugian tersebut, maka kerugian juga akan ditanggung oleh semua anggota. 3. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Kelebihan dari persekutuan komanditer. 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar. 2. Anda lebih mudah menerima suntikan dana. 3. Kemampuan manajemennya lebih besar. 4. Pendirian relatif lebih mudah dibandingkan PT. Kelemahan. 1. Sebagian anggotanya mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. 2. Kelangsungan hidupnya tidak menentu. 3. Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pemimpin. 4. PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum, dengan modal yang terdiri dari saham dan lain-lain. Dalam menjalankan perusahaannya, PT yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Kelebihan. 1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. 2. Kelangsungan hidupnya sebagai badan hukum lebih terjamin. 3. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. 4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya. Kelemahan. 1. PT merupakan subjek pajak tersendiri, jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. 2. Biaya pembentukannya relatif tinggi. 3. Bagi sebagian orang, PT dianggap kurang sekret dalam hal dapur perusahaan. 5. Perseroan terbatas negara atau persero. Kelebihannya adalah mencari keuntungan dan yang kedua, memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Kekurangannya adalah tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. 6. Perusahaan daerah atau PD. Kelebihannya adalah keuntungan perusahaan untuk pembangunan daerah dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Kekurangannya adalah pengelola BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Sejumlah besar aturan birokrasi dapat menghambat perkembangan BUMD. Pengelolaan BUMN secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Perusahaan negara umum atau Perum. Kelebihannya,
1. Seluruh keuntungan Perum menjadi keuntungan negara. 2. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat. 3. Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya, Perum juga memiliki kekurangan adalah 1. Pengolahan Perum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. 2. Sejumlah besar aturan atau birokrasi dapat menghambat perkembangan Perum. 3. Pengolahan Perum secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. 8. Perusahaan negara jawatan atau perjan. Kelebihan perjan ialah modalnya terjamin yaitu dari negara. Tidak mencari keuntungan atau profit karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat, sehingga perjan tidak terpengaruh. Kekurangannya adalah sebagai suatu perusahaan kurang mandiri, termasuk dalam pengembangannya. 9. Koperasi. Kelebihan 1. Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota, misalnya koperasi pertanian, mendirikan pabrik penggilingan padi. 2. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dari produsen. 3. Dasar sukarela. Orang terhimpun dalam anggota dengan dasar sukarela. 4. Mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangan 1. Keterbatasan di bidang pemodalan. 2. Daya saing lemah. 3. Rendahnya kesaran berkoperasi pada anggota. 4. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. 10. Yayasan. 1. Kelebihannya adalah membantu masyarakat sosial yang tidak mencari keuntungan. 2. Kekurangannya adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan.